Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh soal etika tridharma perguruan tinggi. Untuk kali ini, saya akan membahas contoh soal di part kedua. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas contoh soal etika tridharma juga, dan di kali ini kita akan membahas ke bentuk soal yang lainnya. Mungkin agak mirip-mirip ya, karena memang masih dalam komponen ataupun dalam suatu bagian dari tes etika tridharma dan perguruan tinggi. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan mencoba untuk membahas soal-soal yang lebih terbarukan lagi. Namun sebelum kita masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi dan juga informasi terbaru terkait dengan P3K dan CPNS. Untuk itu teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Ini dia untuk contoh soal yang pertama, kita baca bareng-bareng ya. Nomor 1, berikut merupakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, kecuali. Nah, di sini fokusnya kecuali A. Politeknik, B. Akademi, C. Institut, dan D. Universitas. Nah, perlu teman-teman ketahui, dari keempat pilihan ganda ini sebetulnya ini merupakan bentuk susunan ataupun tingkatan dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi yang paling bawah itu adalah akademi, dan kemudian di atasnya politeknik, kemudian di atasnya lagi adalah sekolah tinggi, kemudian institut dan universitas. Namun untuk jawaban di soal nomor 1 ini akan kita bahas ya. Ini dia pembahasannya teman-teman. Jadi sebetulnya untuk soal nomor 1 ini sudah termaktub dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pada bab 2 pasal 3 ayat 7. Di sini disebutkan bahwa akademi menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui program diploma 1, program diploma 2, dan program diploma 3, dan atau program diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, jadi di sini teman-teman tidak disebutkan ya adanya penyelenggaraan pendidikan profesi, maka dari itu untuk jawaban nomor 1 adalah B, karena memang di akademi tidak bisa untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, karena memang untuk kapasitas ataupun untuk kredibilitas kampusnya itu masih yang susunannya paling bawah, sehingga dia belum memiliki capability untuk melaksanakan pendidikan profesi. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Dalam susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Direktorat Jenderal yang berikut ya, kecuali. Jadi kita lihat nih, dalam organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada beberapa direktorat jenderal ya, yang kira-kira apa aja sih dan mana sih yang tidak sesuai dengan soal. A. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, B. Direktorat Jenderal Kebudayaan, C. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan D. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kita lihat nih pembahasannya teman-teman. Oke, ini dia. Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019, ini diingat ya teman-teman, dihafal, dicatat, jangan sampai lupa. Oke. Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019, bab 1 pasal 6, susunan organisasi Kemdikbud terdiri atas Sekretaris Jenderal, oke, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ada ya. Ini ada di pilihan ganda A. Kemudian Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Vokasi ada juga ya di pilihan ganda, adanya di C. Kemudian Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Kebudayaan ada juga jawabannya di D. Ada juga pilihan gandanya di D. Maka dari itu teman-teman semuanya untuk soal nomor 2 ini ketika sudah muncul pembahasan, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 dan tidak sesuai dengan kebutuhan soal adalah B. Jadi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu tidak ada dalam dalam susunan organisasi Kemdikbud.
Oke, ya teman-teman bisa difahami. Nah, ini adalah contoh soal yang perlu dihafal juga, sama ya dengan soal-soal lainnya yang sudah saya sampaikan di part 1. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Ini dia untuk soal nomor 3. Jangka waktu berlakunya akreditasi prodi atau perguruan tinggi ialah. Nah, jadi jika sebuah program studi ataupun perguruan tinggi sudah mengantongi akreditasi gitu ya teman-teman semuanya, itu punya masa expired-nya. Kira-kira berapa lama sih jangka waktu yang diberikan gitu. A 5 tahun, B 4 tahun, C 3 tahun, dan D 2 tahun. Mari kita lihat pembahasannya. Ini dia pembahasannya. Berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 6 ayat 1, jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi atau perguruan tinggi yang dilakukan oleh BANPT selama 5 tahun ya. Jadi sebetulnya kalau belum ada pembahasan pun jawabannya yang tepat adalah 5 tahun. Nah, proses akreditasi itu memang selalu dilakukan selama 5 tahun sekali. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun ini, sebuah program studi ataupun perguruan tinggi harus mempersiapkan kira-kira hal apa saja ataupun berkas apa saja yang dibutuhkan untuk kembali mengajukan akreditasi gitu. Ya, teman-teman semuanya, monggo untuk dihafal Permendikbud ini. Kemudian soal nomor 4, perhatikan jenjang akademik dosen di bawah ini. 1 lektor kepala, 2 asisten ahli, 3 profesor, dan 4 lektor. Jenjang jabatan akademik dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi menurut Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 adalah. Oke teman-teman semuanya, dalam jenjang akademik dosen itu ya, dalam dunia kedosenan itu untuk jabatan yang paling rendah adalah asisten ahli teman-teman. Diingat ya, asisten ahli. Kemudian satu tingkat di atasnya adalah lektor. Kemudian di atasnya lektor adalah lektor kepala dan di atas lektor kepala adalah profesor ya. Jadi sebetulnya ini juga udah banyak orang yang tahu, apalagi yang memang sudah pernah berkecimpung di dunia kedosenan. Maka dari itu untuk jawabannya kita lihat dulu. Jadi asisten ahli itu ada di nomor 2, kemudian lektor di nomor 4, kemudian lektor kepala nomor 1, dan profesor di nomor 3. Jadi jawabannya adalah 2, 4, 1, 3. Dan itu ada di pilihan ganda C. Kita lihat pembahasannya ya, apakah benar? Nah, ini dia pembahasannya teman-teman semuanya. Berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 bab 4 pasal 6 jabatan akademik dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan juga profesor. Jadi benar ya teman-teman, untuk jawabannya adalah C. Oke, jadi ini dihafal. Sebetulnya kalau dari segi susunannya itu kita bisa mudah untuk mengingatnya, tapi untuk landasannya dia termaktub di mana itu yang perlu diingat teman-teman. Jangan sampai nanti ketika muncul soal seperti ini bentuk soalnya dirubah gitu loh. Misalnya ya, susunan jabatan akademik dosen adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor, dan hal ini termaktub dalam peraturan apa gitu. Nah, jadi untuk Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 sama ya isinya dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 4 bab 4 pasal 6, yaitu tentang jabatan akademik dosen. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Perhatikan susunan organisasi di bawah ini. 1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. 2. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. 3. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi. 4. Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dan 5. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Yang merupakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, dan 5, C. 2, 3, 4, 5, dan D. 1, 2, 3, 5. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini teman-teman. Jawabannya adalah 1, 3, 4, 5. Oke, kita cross check ya.
Berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2020 pasal 1 nomor 13, Dirjen Pendidikan Vokasi terdiri atas Sekretariat Dirjen Pendidikan Vokasi. Apakah ada? Ada ya di nomor 3. Kemudian Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Ada juga nih di nomor 1. Kemudian Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi. Nggak ada ya. Oh ada untuk vokasi ada tadi ya di nomor 3 ya. Kemudian Direktorat Kursus dan Pelatihan ada di nomor 4. Kemudian Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri ada di nomor 5. Maka dari itu untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah B, 1, 3, 4, dan 5. Ini lagi-lagi harus diingat ya teman-teman, harus dihafal. Siapa tahu nanti soal seperti ini muncul dan menjadi salah satu rujukan ataupun salah satu contoh soal yang teman-teman ingat. Jadi pola untuk soalnya gampang untuk dilihat ataupun gampang untuk dianalisis gitu ya. Oke, itu saja untuk contoh soalnya di part kedua kali ini. Kita langsung lanjut ke ada nomor 6 juga nih yang terakhir. Oke ya, sebelum masuk ke tugas yang harus diselesaikan, ini contoh soal yang nomor 6. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pendidikan tinggi dikeluarkan pada tahun keberapa teman-teman semuanya? Kita lihat pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah tahun 2012. Oke, di sini pembahasannya jelas ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012 oleh Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah C, 2012. Oke, masuk ke tugas teman-teman. Ini adalah tugas yang harus teman-teman selesaikan dan harus dilaporkan jawabannya di kolom komentar. Arah kebijakan baru tentang otonomi pembukaan prodi baru bagi PTN dan PTS jika memenuhi syarat adalah A. Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi minimal C. B. Prodi tersebut memiliki kerjasama dengan universitas top 300 ranking QS. C. Prodi tersebut bekerja sama dengan mitra perusahaan multinasional, dan D. Prodi tersebut di bidang kesehatan. Kira-kira mana nih jawabannya yang tepat untuk menjawab soal yang saya berikan? Jangan lupa teman-teman semuanya untuk mengerjakan tugas ini dan jangan lupa untuk dikumpulkan di laporan laporan edisi soal dan dikumpulkan di kolom komentar. Oke, itu aja untuk contoh soal kali ini dan juga tugas yang harus dikerjakan teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share seluas-luasnya kepada rekan-rekan, sahabat, kerabat lainnya agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan dapat menjadi salah satu referensi untuk belajar B3K dosen di tahun 2022. Oke ya teman-teman semuanya, saya tutup untuk part kedua kali ini. Sampai jumpa di bentuk soal lainnya. Sekian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.